Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga ini tentang hukum belajar ilmu tajwid. Setelah di video sebelumnya kita membahas pengertian ilmu tajwid dan yang kedua sejarah ilmu tajwid. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu hukum belajar ilmu tajwid. Di kalangan masyarakat terkadang tertukar pemahaman hukum belajar ilmu tajwid dengan hukum mengamalkan ilmu tajwid. Bagaimana hukum belajar atau mempelajari ilmu tajwid? Dan bagaimana jika tidak mempelajari ilmu tajwid? Taib. Kita masuk ke poin yang pertama, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid bisa dilihat dari pembagian istilah tajwid itu sendiri. Dan ada dua pembagian khusus yaitu tajwid ilmi dan tajwid amali. Sebagaimana dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Nah, penjelasannya apa? Yang dimaksud dengan tajwid ilmi dan tajwid amali. Tajwid ilmi memiliki makna mempelajari atau belajar, sehingga istilah tajwid ilmi berhubungan dengan mempelajari ilmu-ilmu tajwid. Dan hukum dari tajwid ilmi sendiri adalah fardu kifayah. Artinya, hukum mempelajari ilmu tajwid ini tidak ditetapkan atau diwajibkan untuk setiap muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya makna fardu kifayah sendiri adalah kewajiban yang apabila suatu daerah atau wilayah sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Dengan demikian, apabila di suatu wilayah sudah ada yang mempelajari tajwid, maka bukan kewajiban lagi bagi yang lain untuk mempelajarinya. Sebaliknya, apabila di wilayah tersebut sama sekali tidak ada yang belajar tajwid, maka semua orang ditetapkan berdosa. Nah, ini yang terkait dengan tajwid ilmi. Sekarang tajwid amali memiliki makna bahwasannya berbuat atau beramal, sehingga tajwid amali berhubungan dengan mengamalkan ilmu tajwid saat membaca Al-Quran. Nah, ini bentuk pengamalannya Bagaimana hukum dari tajwid amali ini? Tentu adalah fardu ain. Artinya kewajiban mengamalkan atau mempraktekkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Maka wajib bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Dan fardu ain memiliki makna suatu kewajiban yang berlaku untuk setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, seperti halnya sholat fardu. Dengan demikian, meskipun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, namun ketika mengamalkannya di saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran adalah fardu ain. Ketika Anda atau kita membaca Al-Quran secara asal-asalan dan mengabaikan tajwidnya, bisa jadi ini menjadi haram dan berdosa. Kenapa demikian? Membaca tanpa ilmu tajwid rawan sekali terjadi kesalahan dalam kharijul huruf, mad, panjang pendek, dan lain-lainnya.
Dan hal semacam itu tentu bisa berakibat fatal, terutama dalam dapat merubah makna yang sebenarnya jika pelafalannya keliru, terjatuh dalam lahan, ya. Thayyib, ini yang terkait dengan hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Nah, kita lihat dalil-dalil ya tentang hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya teorinya yaitu fardu kifayah ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kalau ada dalam suatu wilayah seseorang menguasai ilmu ini, maka bagi yang lain tidak menanggung dosa. Kalau sampai tidak ada, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosa. Nah, dalam masalah praktik, sekali lagi, maka hukumnya fardu ain. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib ain. Artinya bagi seorang yang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak, maka dia berdosa. Dan hal ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Mari kita lihat dalil-dalil yang dibangun di atas hukum-hukum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan sertartil mungkin, ya. Nah, mengomentari ayat di atas, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Ya, tartil adalah mentajwidi huruf dan mengetahui seluk-beluk wakafnya. Adapun di dalam hadis ya dari Ibnu Mas'ud dari Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an yaqra'u kullu rajulin minkum kama alima." Rawahu Hakim fil Mustadrak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kalian agar setiap orang di antara kalian membaca seperti apa yang diajarkan. Dan dalilnya dari ijma, ya. Ulama umat ini sepakat dan tidak ada perselisihan bahwasannya membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dan Imam Ibnu Al-Jazari berkata dalam kitabnya Al-Jazariyah, "Wal ahdhu bi tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'ana athim." Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran dan cara membacanya, serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita. Jadi sudah sangat terang benderang ya, bahwasanya bagaimana ketika kita mengamalkan ilmu tajwid dan mempelajari ilmu tajwid. Nah, problematika penerapan ilmu tajwid dan solusinya. Nah, bisakah membaca Al-Quran dengan benar tanpa belajar tajwid? Jika membaca Al-Quran dengan tajwid dihukumi fardu ain, mengapa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah? Bagaimana bisa seseorang membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa belajar tajwid terlebih dahulu? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam itu sempat terlintas di benak Anda semuanya, ya, jamaah sekalian. Maka jawabannya adalah tentu saja adalah bisa, dan memang ada yang demikian. Saat ini banyak metode-metode mudah belajar Al-Quran dengan cepat tanpa mempelajari tajwidnya terlebih dahulu. Metode semacam ini banyak diajarkan di sekolah Taman Pendidikan Al-Quran, ya, TPQ, di mana muridnya rata-rata anak usia TK hingga SD, ya. Jika mereka diajarkan teori-teori tentang tajwid terlebih dahulu, pasti banyak yang bingung karena sebagian besar masih belajar membaca dan menulis.
Oleh sebab itu, sejumlah guru di TPQ atau madrasah biasanya menerapkan metode hafalan, di mana anak-anak akan menirukan bacaan dari gurunya. Seorang guru akan memperbaiki setiap pelafalan yang keliru dari surat-surat yang ditirukan oleh anak didiknya. Setelah anak-anak tersebut sudah dianggap fasih dan mampu untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi, barulah mereka diajari tentang ilmu-ilmu tajwid. Nah, timbul pertanyaan, apabila mereka sudah baik dan benar dalam membaca setiap ayat Al-Quran tanpa belajar tajwid lagi, apakah boleh? Ya tentu saja boleh. Ya. Terkecuali jika bacaannya sering salah, maka yang bersangkutan wajib untuk belajar tajwid dengan guru-guru yang kompeten. Nah, metode belajar membaca Al-Quran dengan benar, ya, tanpa belajar tajwid dahulu juga berlaku untuk para lansia yang baru belajar. Hal ini supaya tidak memberatkan mereka jika harus belajar teori-teori tajwid yang tentu saja tidak mudah, ya. Begitu banyak mustalahat yang terkait dengan ilmu tajwid. Seperti hukum nun mati, tanwin, ada ikhfa, idhar, iqlab, idgham, ya. Kemudian ada hukum mad dan waqaf dan ibtida dan lain sebagainya. Maka membiasakan dulu cara membacanya yang benar, ya, dipandu, ditalkin oleh guru ngajinya. Baru jika itu sudah selesai dan benar, setiap kesalahannya diperbaiki. Jika memungkinkan, dipelajari juga mustalahat-mustalahat yang terkait ilmu tajwid. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya seiring kita membaca Al-Quran, kita berusaha mempelajari ilmu tajwid agar kualitas bacaan Al-Quran semakin baik. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada anak, keluarga, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat yang pahalanya terus mengalir. Amin. Wallahu a'lam.